Baik, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Agus Mulyana. Izinkan pada video kali ini akan berbagi mengenai Internet of Things fundamental. Sebetulnya ini satu topik besar, tapi saya bagi dua. Di chapter 1 ini akan fokus bagaimana latar belakang dari revolusi industri 4.0 dan di arsitektur sistemnya. Nanti di chapter keduanya kita akan bahas tentang teknologi stack dan aplikasinya. Mari kita mulai. Kita bicara dari industri revolution dulu ya. Teman-teman dapat melihat perkembangan revolusi industri itu dimulai dari generasi revolusi industri 1.0 sampai yang posisi kita sekarang di revolusi industri 4.0. Istilah ini digaungkan pertama kali tahun 2011 pada acara Hannover Messe atau Hannover Fair. Lalu beberapa istilah ini muncul seiring waktu, salah satunya tahun 2015 oleh salah seorang ekonom menguatkan kembali istilah ini. Nah, apa sebenarnya? Jadi karena dukungan perkembangan teknologi seiring waktu, maka akumulasinya pada revolusi industri 4.0 menjadi sebuah satu kesatuan sistem yang luas yang melibatkan manusia, dunia fisikal dan cyber atau jaringan. Maka lebih dikenal dengan adanya kemunculan cyber physical system yang mana ini akan menaungi di bawahnya itu ada digital twin, Internet of Things, embedded system, interkoneksi dan yang lainnya. Baik, ada 4 pilar utama di revolusi industri 4.0 itu. Satu, adanya transparansi informasi. Artinya begini, misalkan kita punya perangkat walaupun beda merek, beda maker ya, kita dapat melakukan pertukaran data melalui sebuah protokol yang nanti dapat ditranslasikan oleh perangkat yang berbeda. Ada skema translatornya sehingga antar perangkat dalam tanda petik dapat ngobrol tanpa harus dibatasi oleh satu protokol saja yang harus digunakan. Yang kedua, adanya decentralized decision making. Kita mengenal ada istilahnya blockchain. Di blockchain ini tidak ada istilahnya server, tapi lebih kepada konsensus dan kesetaraan yang terdistribusi atau terdesentralisasi. Nah, sehingga ini akan mendorong perkembangan perangkat akan dapat melakukan keputusan otonom tanpa harus tergantung selalu kepada server. Nanti juga ada perkembangan kaitannya ke paradigma komputasi edge, fog, dan yang lainnya. Selain tadi salah satu teknologi aplikasinya di area blockchain. Yang berikutnya ada technical assistant. Jadi perkembangan mesin learning, deep learning di area 4.0 juga berkembang pesat. Sehingga ini dapat menopang peningkatan kecerdasan perangkat, baik dari sisi yang fundamental yaitu controller atau microprosesornya ataupun dalam sebuah sistem. Misalkan kita bicara di robot untuk pendukung manufaktur, bisa melakukan dukungan teleoperasi oleh robotik itu yang memudahkan operator jarak jauh dapat mengendalikannya. Yang berikutnya adalah interkoneksi. Interkoneksi ini adalah kaitannya kepada backbone jaringan, dalam hal ini internet, yang memberikan dukungan kecepatan, kestabilan dan juga kemerataan. Jadi kalau dulu berpusatnya di area-area kota, sekarang bergeser ke pedesaan. Cakupan sinyalnya pun sudah lebih baik. Dari generasi 4G sudah sebagian ada 5G, dan juga dari dulu secara fisikal wiringnya menggunakan kabel saja, sekarang sudah bergeser ke fiber optik. Baik, beberapa pilar di industri 4.0 cukup banyak. Kita akan konsen di salah satu saja, yaitu di Internet of Things. Kita akan masuk di chapter 2, apa itu Internet of Things, mulai dari arsitektur sistem. Oke, sebelum jauh ke arsitektur, kita mulai dari definisi dulu. Jadi definisi ini akan memberikan kesepahaman kita, cara pandang kita bahwa ini loh Internet of Things gitu. Jadi nggak melebar dan nggak ada bias dengan definisi di area yang lain. Contohnya saja, IEEE pada tahun 2014 mendefinisikan bahwa IoT itu adalah sebuah grup jaringan atau sebuah network dari beberapa perangkat embedded system yang terdiri dari sensor aktuator yang terhubung ke internet. ITU juga mendefinisikan sebuah skema integrasi di mana pengguna dapat melakukan integrasi dan interkoneksi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja dapat terlibat. Dan beberapa itu juga ada yang mendeskripsikan lain, misalkan Internet of Things ini sebuah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang dapat digunakan oleh manusia ataupun bukan manusia, yang dapat mentransfer data atau menerima data ke jaringan internet tanpa harus banyak intervensi atau keterkaitan manusia dalam berinteraksinya.
Sebelah kanan itu adalah ilustrasinya saja, bagaimana dari mulai area physical, melakukan sensing atau pengambilan data lewat sensor, lalu diolah dengan skema embedded system. Berikutnya dengan dukungan connectivity dia dapat dikirimkan ke tingkat berikutnya, bisa ke edge, fog, ataupun ke cloud. Lalu ada pengolahan dengan cloud platform untuk menghasilkan sebuah informasi yang mendukung pada proses bisnis tertentu. Misalkan ada di smart parking, smart home, smart grid, dan yang lainnya. Nah, kita bicara domainnya dulu. Jadi kadang kita bingung nih, IoT itu lebih kecil dari WSN atau WSN itu bagian IoT. Nah, dengan ilustrasi ini semoga membantu teman-teman bahwa tadi di awal cerita kita bicara CPS, Cyber Physical System, ada Digital Twin di layer keduanya. Berikutnya juga ada subsistemnya IoT. Di bawah IoT bisa terdiri dari M2M dan WSN. Nah, kita kerucutkan saja karena batasan kita di IoT, maka WSN itu interkoneksi modular yang dibangun untuk men-send beberapa parameter lingkungan tanpa harus ke internet. Jadi kalau misalkan saya punya jaringan sensor suhu kelembaban, dibikin array gitu untuk memetakan tingkat sebaran perubahan suhu kelembaban di suatu area dan tanpa terhubung ke internet, itu masih WSN. Tapi ketika saya tarik, masukin ke jaringan, keluarin lewat gateway, masuk ke internet, itu sudah masuk IoT. Kalau M2M lebih tendensinya bagaimana mesin itu berhubungan dalam sebuah industri, biasanya di area manufaktur, itu akan kelihatan sekali. Misalkan mulai dari SMT, kalau di industri manufaktur elektronika, SMT dapat ngobrol dengan orang di tingkat berikutnya atau departemen berikutnya, misalkan di PCB atau di mainland atau di area-area lain yang dapat saling bertukar data mulai dari target produksi, aktual kondisi produksi, hingga capaian akhir produksi, sehingga target perharinya dapat terukur untuk meningkatkan produktivitas ya, atau nanti ada hitungannya di OEE-nya kalau di produksi. Oke, sebelah kanan ini ilustrasi perbandingan antara M2M dan IoT. Nah, bicara di konseptual arsitektur itu ada beberapa tier itu tingkatan atau layering. Dominan kita itu menggunakan yang paling kiri. Jadi kalau kita bayangkan punya alat ya suhu untuk mengukur suhu dan kelembaban di sebuah ruangan, misalkan menggunakan ISP 8266 gitu ya. Lalu kita hubungkan ke Wi-Fi, protokol networknya, protokol datanya kita menggunakan HTTP, pointing ke salah satu cloud platform, misalkan ThingSpeak atau ThingsBoard. Nah, ini masuk di skema 2 tier. Ya, atau kita bikin virtual things dari aplikasi Android gitu di handphone kita, sama juga menggunakan paket data atau Wi-Fi, langsung pointing ke ThingSpeak. Ini juga masuk di 2 tier. Nah, apa yang disebut dengan 3 tier? Tadi di awal cerita, karena keterbatasan jangkauan dan kemerataan internet di daerah-daerah pinggiran, misalkan pedesaan, pinggir pantai, pegunungan, belum begitu merata dan kuat, maka perlu skema paradigma komputasi cloud itu diturunkan, didekatkan. Nah, ini disebut dengan edge computing. Jadi, pertukaran data dari layer paling bawah, yaitu orang menyebutnya di southbound, ya, jalur ke selatan atau jalur yang terdiri dari area-area perangkat Internet of Things, tidak harus selalu ke cloud, walaupun masih ada skema ke cloud, tapi tidak harus selalu. Area-area yang bisa dikerjakan di edge akan dikerjakan, diputuskan di layer edge. Nah, itu jadi ada 3 tier. Yang paling kanan ada 4 tier. 4 tier itu dari Things, Edge, Fog, dan Cloud. Nah, ini menjadi dukungan menguatkan bagaimana di layer fog itu lebih ngebangun ke infrastruktur yang mendukung kepada operasional di edge. Ya, edge itu lebih banyak ke melakukan task offloading, menerima pekerjaan-pekerjaan IoT devices, lalu dieksekusi, dikembalikan lagi ke IoT-nya. Nah, ini perkembangan dari arsitektur IoT ya. Jadi, kenapa harus punya arsitektur? Bayangkan kalau kita mau ngebangun gedung ya yang bagus, yang fungsinya banyak, langsung dikerjakan oleh tukang gitu tanpa ada arsitekturnya. Ya jadi mungkin jadi gitu ya, tapi dari sisi struktur, dari sisi fungsional, lalu kita tidak punya dokumen, bagaimana integrasi dengan pekerjaan atau vendor lain di electrical, di sipilnya, di interior dan lain-lain, itu kan sulit. Nah, asumsi atau ilustrasi ini juga sama. Ketika kita mau membangun IoT tanpa punya reference arsitektur, jalan sih jalan, tapi ketika kita mau bicara skalabilitas, integrasi, interoperability, itu akan sulit karena tidak ada dokumentasi teknis yang memberikan gambaran dasar, referensi dasar ketika akan diintegrasikan dengan bidang yang lain. Nah, yang tidak kalah penting kalau kita kaitkan dengan yang tadi di konseptual arsitektur, ini ada di kolom paling kanan. Tiap arsitektur memiliki plus minus, keunggulan atau kekurangannya. Nah, kita dapat menentukan merujuk ke salah satu arsitektur ini
dengan dasar kebutuhan mau yang layer mana kita gunakan, skema 2 layer, 3 layer atau 4 layer. Nah, di sini ada yang paling bawah, SAT IoT itu yang paling baru dari sebuah perusahaan dari Spanyol. Dia sudah mendukung ke 4 layer, sementara dari Azure, Microsoft itu mendukung ke 3 layer, dan yang lainnya juga ada. Jadi kita penting untuk mengetahui dan merujuk, walaupun secara aktualnya tidak akan semua kita adopsi karena disesuaikan dengan studi kasus. Kalau masih ringan, tidak akan terlalu kelihatan signifikan fungsinya. Tapi ketika kita mau membangun sebuah skema atau ekosistem IoT yang luas dan kompleks dan perlu adanya skalabilitas di masa-masa berikutnya, maka istilahnya pemilihan dari sebuah reference arsitektur menjadi hal yang wajib. Baik, ini contoh saja. Jadi yang kirinya itu dari Azure, yang kanan dari SAT IoT. Nah, di sini bisa kelihatan ini arsitektural paling atas, ada di sisi arsitektural fungsional. Kalau kita bicara di sistem ada 3 layer arsitektur, paling atas tuh di sisi fungsional, yang kedua di logical, yang paling bawah di physical. Nanti logical itu menerjemahkan fungsi-fungsi internalnya dari setiap blok, sementara physical menerjemahkan, menggambarkan bentuk fisik dan interkoneksi wiring dari tiap modul atau part. Secara secara nyata akan kelihatan betul gitu. Bagian ini tuh fisiknya apa? Server kah, router kah, atau perangkat embedded system kah, dan yang lain. Nah, ini paling atas disebutkan fungsional, hanya menggambarkan blok fungsional tertentu di salah satu blok yang memiliki interkoneksi dengan blok yang lainnya. Oke, dari situ, dari perkembangan yang tadi disampaikan, maka muncullah ada istilahnya Internet of Everything. Cisco menggaungkan istilah ini. Nah, kenapa demikian? Karena seiring waktu perkembangan 4 area besar, mulai dari things, perangkat-perangkat, lalu interaksi, kegiatan manusia atau people, berikutnya banyaknya proses ya, baik yang berkaitan dengan proses bisnis ataupun selain itu, dan terakhir semua itu menghasilkan data. Dan kita tahu data itu akan berevolusi, harus diolah menjadi informasi. Informasi harus menjadi pengetahuan. Pengetahuan harus jadi keputusan jadi dasar kebijaksanaan. Nah, evolusi itu tidak akan tidak akan terlepas dari siklus hidup ya, life cycle 4 pilar utama dari Internet of Everything. Di sisi lain, perkembangan koneksi antara perangkat yang dimana orang rata-rata punya lebih dari satu perangkat men-trigger juga interkoneksinya makin bertambah tahun ke tahun. Itu ada di grafik histogram atau chart yang ada di sebelah kiri atas. Baik, itu yang dapat diberikan di sisi materi, dan ini terakhir adalah informasi tentang asosiasi. Jadi di Indonesia itu ada sebuah asosiasi IoT berdiri tahun 2018 akhir. Saya salah satu anggotanya juga. Banyak sekali manfaat ikut ini. Teman-teman silakan masuk ke webnya, dapat mendaftar ya, nanti dapat info kartu keanggotaan, harus bayar iuran tahunan, apa hak kewajibannya, apa benefitnya. Menurut saya ini banyak sekali. Kita ketemu orang-orang hebat di sini, mereka yang punya latar belakang bagus di bidangnya masing-masing, ikut kegiatan-kegiatan yang men-trigger potensi kita dan tim untuk mengembangkan teknologi IoT, solusi-solusi di bidang IoT, dan interkoneksi kepada sektor pendukung, baik dari sisi government ataupun swasta. Dan di tahun ini juga akan ada kompetisi IoT Makers Creation 2022 atau yang keempat di bulan Mei, nanti kick off-nya Mei 2022 sampai selesai. Silakan dipantau terus dari webnya dan IG-nya, dan teman-teman silakan ikutan ini. Acaranya gratis, tidak dipungut bayaran, dan dapat hadiah serta dukungan pengembangan produk yang lebih lanjut. Baik, itu saja. Ini identitas saya. Silakan jika ada yang perlu berkorespondensi, diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak itu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika dirasa memberikan manfaat, silakan di like, share, dan tinggalkan komen di bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.